Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Pemirsa, kasus sengketa lahan Gereja Indonesia Revival Church yang beralamat di Jalan Setiabudi, Gang Rahmat nomor 7, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, hingga saat ini masih terus berlanjut. Kasus ini bermula pada tahun 2015. Tanah tersebut resmi dijadikan bangunan gereja, hingga seorang bendahara gereja yang ingin menguasai aset gereja. Adanya program Prona dari pemerintah agar dibuatkan sertifikat untuk gereja tersebut, maka dibuatlah dua status kepemilikan atas nama pemimpin Gereja Indonesia Revival Church Asaf Marpaung dan Bendahara Milvariosa Siregar. Masalah muncul pada saat Asaf Marpaung meminta pertanggungjawaban keuangan pembangunan gereja kepada Bendahara Milvariosa Siregar, namun hingga saat ini Milva tidak bisa memberikannya. Lalu Milva memutuskan untuk keluar dari gereja. Pada tahun 2018, Guntur Togap Marbun, suami Bendahara Milvariosa Siregar, melakukan pengerusakan gereja dan mengambil paksa sertifikat. Karena merasa memiliki hak atas Gereja Indonesia Revival Church, akhirnya Asaf Marpaung melakukan gugatan ke PN Medan dan sertifikat dikembalikan ke gereja. Tak hanya itu, Guntur Togap Marbun melaporkan pemimpin gereja Asaf Marpaung terkait tuduhan ajaran sesat di Gereja Indonesia Revival Church, namun itu semua tidak terbukti. Pada 2025 ini, pengerusakan tembok gereja kembali terjadi yang dilakukan oleh 3 orang pelaku yang diperintahkan oleh Guntur Togap Marbun pada Jumat 25 April 2025. Ketiga pelaku tertangkap tangan dan diamankan saat melakukan pengerusakan oleh sejumlah jemaat gereja. Ketua BKAG Sumatera Utara bersama Ketua Majelis Ulama Kristen Indonesia melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Medan, namun ketiga pelaku pengerusakan tersebut tidak ditahan oleh pihak Polrestabes Kota Medan dan dibiarkan begitu saja. Nah, pada saat itu tiba-tiba datanglah dari personil Polsek dari Tegal, yaitu seorang Kanit Jawa 1, Pangkat Panjaitan, kemudian anggotanya 1, Warga Manulang, dengan juga Babin Kapolres Patwa. Nah, mereka bertiga mau mengkonfirmasi perihal akan adanya demon dari organisasi kekristenan juga yang akan hadir, bahwasannya pendeta Bapak Asaf Marpaung katanya adalah mengajarkan ajaran sesat. Nah, jadi kita merujuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bahwasannya itu sudah lama kejadiannya dan itu sudah SP3 karena tidak terbukti. Karena di Kristen tidak ada namanya fatwa. Semua keyakinan ada dasarnya masing-masing sesuai dengan dasar gerejanya masing-masing. Nah, kemudian kita berikan semua datanya, lengkap semua datanya kepada Pak Kanitnya serta anggotanya. Data pendukung mengenai akta pertama kali dari Handuk Taban selaku penjual tanah pertama kali di gereja yang ditujukan kepada Bapak Pendeta Dr. Asaf Marpaung. Nah, setelah warkahnya kepada Pak Pendeta, kemudian dibuatlah 2 surat tanah karena pada saat mau diesainkan harus tidak boleh melewati 2000 karena Prona. Nah, pada saat itu ketuanya adalah Pak Asaf, kemudian Pak Pendeta Asaf salah satunya bagian depannya, kemudian bagian belakangnya itu adalah Ibu Melva Boru Siregar. Waktu itu menjabat sebagai bendahara di gereja tersebut.
Nah, setelah dibangunlah gereja mulai 2011 sampai 2015, kurang lebih 4 tahun. Setelah terbangun gereja itu, barulah Ibu Melvanya keluar dari gereja, dan itu sedang kita kejar karena sampai sekarang laporan bertanggung jawabnya belum diselesaikan mereka. Nah, setelah itu ini kita dilakukan pengerusakan gereja karena mereka menyatakan itu mengklaim tanah mereka. Sementara IMB bangunan mulai dari pagar, tembok, sampai bangunan atas nama Pendeta Dr. Asap T. Marpau. Dan itu sudah ada buktinya dan sudah dijalani di Pengadilan Negeri Medan. Kemudian naik ke PT, kemudian ke MA, dan terakhir keputusan minggu lalu bahwasannya tanah tersebut, karena pada saat itu penggugatnya adalah Melva Boru Siregar, menyerahkan kepada Pak Pendeta menyerahkan kepada Ibu Melva. Nah, tapi secara sukarela, tidak ada ditekankan bahwasannya apabila tidak diserahkan maka juru untuk dari pengadilan, juru sitanya akan dikerahkan. Itu tidak ada kata-kata itu. Nah, makanya di sini kita ketahui bahwasannya pihak dari Melva dengan suaminya Guntur Togap Marbun merasa kecewa dengan hasil pengadilan. Nah, kemudian mereka melakukan pengerusakan pada hari Jumat itu pukul 13.30. Nah, kita sudah tangkap memang yang 3 itu di perkara, kita sudah bawa ke Polrestabes, tapi kita mau meminta jalannya hukum ini harus berlangsung dengan adil dan memang betul-betul terlaksana dengan baik tanpa ada tunggangan dari pihak manapun juga. Karena kita dari gereja maunya ada sesuatu yang baik, makanya kita dari organisasi kekristenan, dari BKAG dan MUKI bersama-sama mendampingi. Kita mengawal ketat bagaimana supaya berjalan proses hukumnya berjalan dengan seadil-adilnya. Bang, informasinya pengerusakan itu sudah sering dilakukan, Bang? Sudah 3 kali, dari tahun 2018, 2019, dan tahun 2024 ini. Jadi 2018 dengan 2019 itu sama sekali mereka tidak ada kena hukum apapun. Semuanya SP3, makanya kita sangat bingung sekali. Jadi di tahun 2025 ini kami meminta agar diusut dengan benar. Karena itu sudah melanggar tindak pidana. Karena itu harusnya jurusita pengadilan, kalaupun itu bermasalah. Tapi ini dilakukan semena-mena oleh pihak dari Guntur Togap Marbun. Jadi yang 2018-2019 SP3 alasan mereka apa, Bang? Alasannya karena masih ada berperkara. Karena pada saat itu lagi berperkara 2018 sampai 2025 di pengadilan. Artinya tidak bisa dilanjutkan menunggu hasil keputusan dari pengadilan. 2018-2019 itu pelakunya sama? Sama, pelakunya sama. Yang 3 orang yang pihak abang amankan ini? Bukan, itu suruhan. Otaknya sama. Otaknya satu keluarga. Itu bermasalah apa, Bang? Sengketa? Masalahnya itu kan tanah milik gereja lah ya. Artinya karena kebetulan Ibu Melva Boru Siregar ini sebagai bendahara, jadi di sertifikat itu dibagi 2. Nah, seperti saya katakan tadi, satu Pendeta Asap Marpau, satu lagi Melva Boru Siregar. Nah, namun dia merasa itu hak milik dia, padahal itu milik dari jemaat gereja yang dia atasnamakan. Maksudnya SP3 itu kan alasannya kan karena bermasalah. Ya. Satu gerejanya itu. Bermasalah itu apakah itu sengketa sehingga tidak bisa diproses hukum pada Masih sengketa tanahnya. Sengketa tanah ya? Iya. Sehingga nggak bisa diproses ya? Iya. Pas pengaduannya. Bang, akibat pengerusakan tersebut ada berapa nilai kerugian, Bang? Kalau nilai kerugian sih nggak begitu banyak, 1,5 juta lah kalau ditaksir. Untuk yang ketiga ini ya, kalau yang pertama dan kedua sangat besar karena lubangnya sudah bisa masuk 20 orang. Kalau itu masih batas kepala aja yang bisa masuk. Karena memang langsung kami hentikan. Di 2018 sama 2019 itu nggak bisa dihentikan karena mereka bawa banyak preman-preman, kurang lebih 25 orang. Ya, itu dia. Nah, sekarang ini, Bang, status gereja itu apa udah jadi milik seseorang sehingga bisa buat pengaduan? Dikhawatirkan ini pengaduan ini akan dibatalkan juga di SP3 kan karena itu masih sengketa nggak? Ya. Sekarang ini masih sengketa juga lalu. Saat ini sudah selesai hasil keputusannya. Nah, makanya disuruh untuk damai. Tapi dari pihak Marbun tidak mau. Makanya dilakukan pengerusakan itu.
pihak gereja tiba-tiba menerima putusan surat Pengadilan Negeri Medan perihal pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan Gereja Indonesia Revival Church yang akan direncanakan pada Senin, 2 Juni 2025, pukul 9 pagi. Menurut Pengadilan Negeri Medan, gereja tersebut merupakan tempat berdoa saja, bukan rumah ibadah. Sementara, ketika tim TV3 Indonesia meminta konfirmasi kepada Kabid Bimas Kristen Kemenak Sumatera Utara, Dr. Arnold Napitupulu, menyatakan bahwa itu adalah gereja tempat beribadah, didukung dengan surat keterangan Kemenak Sumatera Utara. Baik, selamat pagi buat kita semua, terutama kepada Pak Arnold Napitupulu. Kita selaku Kabid Bimas Kristen Sumatera Utara. Jadi dari media ingin menanyakan perihal adanya eksekusi, pengosongan, dan penyerahan suatu objek gereja, namun memang di dalam eksekusinya tidak diterangkan gereja. Jadi ini kita mau tahu kepada Bimas Kristen Sumatera Utara, apakah memang betul di Jalan Setiabudi Gang Rama nomor 7 ini adalah merupakan satu gereja. Jadi kita minta kepada Pak Arnold Napitupulu untuk memberikan keterangannya. Ya, yang beralamat di Jalan Setiabudi Gang Rahmat nomor 7, ya menurut surat yang kami keluarkan itu adalah Gereja Indonesia Kegerakan atau IRC, yang gembalanya Bapak Bishop Pendeta Dr. Asap Timur Pau, dan didukung surat keterangan yang kami keluarkan dari Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Permisi Pak, berarti ini ya Pak surat keterangannya. Oke. Nah, perihal Bapak, kira-kira bagaimana tanggapan dari Bimas Kristen, kenapa bisa adanya eksekusi kepada gereja, sementara proses di pengadilan itu tidak dikatakan itu gereja? Menurut Bapak bagaimana seperti ini Pak? Hanya tempat doa saja, kata di pengadilan. Kalau menurut saya, karena saya sudah turun ke sana, bukan hanya tempat doa, dan memang sudah dijadikan jadi rumah ibadah atau gereja, gitu. Ya, masalah persoalan mereka ini kurang tahu kita berhubungan di mana persoalan mereka ini, sehingga sampai saat ini mereka saling sengketa kan gitu. Artinya dari Bimas Kristen sudah meyakinkan bahwasannya itu memang yang di Jalan Setiabudi Gang Rama nomor 7 adalah gereja ya Pak ya? Gereja IRC ya Pak? Ya. Oke, baik. Berarti untuk Bapak Bishop Pendeta Asap Timur Pau memang betul-betul gembala di sana Pak ya? Ya, menurut yang kami suruh ke sana, yang turun kami ke lapangan, yang gembala sidangnya adalah Bishop Pendeta Dr. Asap Timur Pau. Ada beberapa kali kami di sana. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih buat kepada Pak Arnold yang sudah memberikan keterangannya kepada kita media. Ya, kita mau nilai kebenaran itu ditegakkan Pak. Jadi apalagi untuk mengenai gereja, kita juga menginginkan seadil-adilnya dan betul-betul ditegakkan di pengadilan mengenai keputusannya itu Pak ya. Ya, dan saran saya juga terhadap pemerintah atau pengadilan, segeralah diakhiri ini permasalahan ini, karena ini adalah gereja. Ya. Ini adalah gereja, segeralah diselesaikan masalah ini, jangan berlarut-larut. Harapan kita agar jemaat itu bisa tenang untuk beribadah memuji Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak.
adanya kejanggalan pada putusan Pengadilan Negeri Medan yang menetapkan eksekusi pengosongan tempat ibadah, dan ini sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Para jemaat gereja Indonesia Revival Church berharap adanya keadilan, bahwa setiap rumah ibadah harus dilindungi tanpa diskriminasi, dan para pelaku pengerusakan gereja dapat dihukum sesuai aturan yang berlaku. Kepada Kapolri agar melakukan atensi kepada Polda Sumut maupun Polrestabes Medan terkait permasalahan yang sudah berlarut-larut ini, sehingga Gereja Indonesia Revival Church dapat digunakan oleh umat dalam beribadah dengan tenang dan damai. Dari Medan, Sumatera Utara, Kaperwil, Dedi Ricardo Sihombing melaporkan.